Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat berupa kesehatan darinya, kami bisa menyelesaikan makalah ini. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah teori kepribadian, Bapak Muhammad Husni Tamrin, telah memberikan tugas makalah ini sebagai panduan untuk mata kuliah yang kami tekuni ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah ikut serta dalam menyusun makalah ini. Untuk mempersingkat waktu, saya Rahmania Rahman akan mempersilahkan rekan kelompok saya Anissa Nurhairia untuk membacakan materi yang pertama. Baik, materi pertama yaitu pengertian teori kepribadian Big Five. Teori kepribadian Big Five juga dikenal sebagai model 5 faktor atau Five Factor Model adalah salah satu kerangka kerja yang paling banyak diterima dalam psikologi kepribadian. Teori ini menggambarkan kepribadian manusia melalui 5 dimensi utama yang mencerminkan ciri-ciri fundamental dari bagaimana orang berbeda satu sama lain. Kelima dimensi ini adalah ekstroversi, ketidakstabilan emosional, keterbukaan terhadap pengalaman, ketangguhan, dan kepedulian. Teori kepribadian Big Five memiliki banyak implikasi dalam berbagai konteks. Yang pertama ada seleksi karyawan. Banyak organisasi menggunakan tes kepribadian Big Five dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk mencocokkan kandidat dengan posisi yang sesuai dengan kepribadian mereka. Yang kedua ada pengembangan karir. Memahami dimensi kepribadian Big Five dapat membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan memilih jalur karir yang sesuai. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Dalam konteks hubungan personal dan profesional, pemahaman tentang kepribadian Big Five dapat membantu orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih efektif dengan orang lain. Yang keempat ada psikoterapi. Terapi perilaku kognitif berbasis Big Five dapat membantu individu mengelola emosi, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengatasi tantangan mental lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan mempersilahkan Dewi Mutiadamis untuk membacakannya. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu dimensi teori kepribadian Big Five. Menurut teori Big Five, setiap individu bisa lebih kuat atau lemah dalam setiap dimensi kepribadian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5 dimensi kepribadian yang ada dalam teori Big Five. Yang pertama yaitu openness. Openness adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan keterbukaan seseorang terhadap sesuatu dan pengalaman baru. Individu yang memiliki skor tinggi dalam tipe kepribadian ini biasanya memiliki keingintahuan yang tinggi, senang mempelajari hal baru, kreatif, imajinatif, dan suka berpetualang. Sebaliknya, seseorang yang skor rendah dalam tipe kepribadian openness biasanya adalah sosok yang lebih tradisional, tidak suka perubahan, kurang minat untuk mencoba hal-hal baru, dan tidak terlalu berimajinatif. Yang kedua yaitu conscientiousness, yang dimana merupakan dimensi kepribadian yang berhubungan dengan kehati-hatian seseorang dalam bertindak. Umumnya, orang yang mendapat skor tinggi dalam dimensi kepribadian ini memiliki sifat yang optimis, stabil secara emosional, terorganisir, berorientasi pada detail, dan baik dalam perencanaan. Sebaliknya, seseorang yang rendah skornya dalam dimensi ini cenderung memiliki sifat yang lebih impulsif, kurang terstruktur, dan sering mengalami kesulitan untuk fokus pada tujuannya. Yang ketiga yaitu extraversion, yang dimana adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan cara seseorang berinteraksi secara sosial. Jika skornya tinggi, orang tersebut kemungkinan suka keramaian, mudah berteman, dan suka menjadi pusat perhatian. Intinya, mereka akan merasa berenergi saat berada dalam situasi sosial. Namun, jika sebaliknya, jika skornya rendah, biasanya orang tersebut adalah individu yang lebih pendiam, tertutup, suka menghabiskan waktu sendiri, tidak suka basa-basi, dan tidak suka keramaian, tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Yang keempat yaitu agreeableness, yang dimana merupakan dimensi kepribadian yang menggambarkan cara seseorang memperlakukan hubungannya dengan orang lain.
Dimensi kepribadian ini erat kaitannya dengan kepercayaan, altruisme, kasih sayang, dan perilaku prososialnya. Inilah mengapa seseorang dengan skor yang tinggi kebanyakan adalah orang yang penuh empati, bisa dipercaya, peduli dengan kesejahteraan orang lain, dan siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan sebaliknya, skor yang rendah umumnya menunjukkan karakteristik orang yang lebih egois, manipulatif, keras kepala, sulit untuk memaafkan orang lain, tidak mudah berempati, dan sering menyimpan dendam. Yang terakhir yaitu neuroticism, dan di mana adalah dimensi kepribadian yang mengacu pada stabilitas emosi seseorang. Dimensi ini ditandai dengan kesedihan, kemurungan, dan ketidakstabilan emosi. Individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi ini lebih mudah stres dan cemas, merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Dan sebaliknya, orang dengan skor yang rendah umumnya lebih optimis, percaya diri, stabil secara emosional, mampu mengelola stres dengan baik, dan bisa bekerja di bawah tekanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, dan materi selanjutnya akan kembali dibacakan oleh rekan saya, Anissa Nurheria. Materi terakhir yaitu teori kepribadian Big Five dapat digunakan untuk memahami variasi kepribadian individu dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teori kepribadian Big Five, kita dapat memahami variasi kepribadian individu dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada karir. Teori Big Five dapat membantu kita memahami preferensi dan kecenderungan seseorang dalam memilih karir. Misalnya, individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi ekstroversi cenderung lebih cocok untuk pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial seperti pemasaran atau hubungan masyarakat. Sementara itu, individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi keterbukaan terhadap pengalaman cenderung lebih cocok untuk pekerjaan yang melibatkan kreativitas dan inovasi, seperti desain grafis atau penelitian ilmiah. Yang kedua, hubungan interpersonal. Teori Big Five juga dapat membantu kita memahami dinamika hubungan interpersonal. Misalnya, individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi keramahan cenderung lebih ramah, kooperatif, dan mudah bergaul dengan orang lain. Mereka cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik dan lebih mampu membangun dan memelihara hubungan yang positif. Saya kembalikan ke moderator. Ya, dan untuk materi selanjutnya akan kembali dibaca oleh rekan saya, Dewi Mutiadamis. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Variasi dalam dimensi kestabilan emosional dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi kestabilan emosional cenderung lebih mampu mengatasi stres dan tekanan. Sedangkan individu yang memiliki skor rendah cenderung lebih rentan terhadap gangguan kecemasan atau depresi. Yang keempat yaitu pendidikan. Teori Big Five juga dapat memberikan wawasan tentang preferensi, belajar, dan kecenderungan kognitif. Misalnya, individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi keterbukaan terhadap pengalaman cenderung lebih suka belajar melalui eksplorasi dan pengalaman baru. Sementara individu yang memiliki skor rendah cenderung lebih suka belajar melalui metode yang lebih struktur dan tradisional. Dengan ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami tentang teori kepribadian Big Five. Dan adapun kesimpulan materi menurut kami adalah teori kepribadian Big Five adalah kerangka kerja yang kuat untuk memahami perbedaan individual dalam kepribadian manusia. Dengan memahami 5 dimensi utama ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan orang lain, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seleksi karyawan hingga pengembangan pribadi. Dalam kesimpulannya, teori kepribadian Big Five dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk memahami variasi kepribadian individu dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kecenderungan dan preferensi seseorang, kita dapat lebih memahami diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah presentasi video dari kami.
Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.